Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya terlebih dahulu dengan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Dosa Yehuda tertulis dengan pena besi bermata intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit-bukit yang tinggi. Di gunung-gunungku di padang, harta kekayaanmu dan segala perbendaharaanmu akan kuberikan sebagai rampasan, sebagai ganjaran atas dosamu di seluruh wilayahmu. Milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu harus kau lepaskan, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab kamu telah menyalakan api murkaku yang akan menyala selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan yang tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk membalas setiap yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengeruk kekayaan yang bukan haknya. Di pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan di akhir usianya ia hanyalah seorang bebal. Tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergi dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat, yang dilalui oleh rakyat-rakyat Yehuda ketika keluar dan masuk.
juga di semua pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, waspadalah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Jangan membawa barang keluar dari rumahmu pada hari Sabat dan jangan melakukan pekerjaan apapun. Akan tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengarahkan telinganya. Mereka menegarkan tengkuknya, tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Kota ini akan dihuni orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan Shefela, dari pegunungan dan tanah Negeb, dengan membawa kurban bakaran, kurban sembelihan, kurban sajian dan kemenyan, serta membawa kurban syukur ke dalam rumah Tuhan. Akan tetapi, apabila kamu tidak mendengarkan aku untuk menguduskan hari Sabat dan tidak mengangkut barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tak terpadamkan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kehidupan kita seringkali berada dalam tegangan tarik ulur antara apa yang ada di hadapan mata dan apa yang masih harus diperjuangkan, antara apa yang terlihat dan apa yang diimani, antara kenyamanan dan kewajiban. Umat Yehuda telah kita lihat selama beberapa hari terakhir ini mengalami pergumulan serius secara kolektif dengan pilihan-pilihan yang membawa mereka terus hidup dalam dosa. Tuhan memberi vonis berat kepada mereka, bukan apa yang di depan mata dan bukan kenyamanan yang seharusnya mereka cari, melainkan hidup bagi Tuhan dan membuat pilihan-pilihan dengan mengandalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena umat Yehuda mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan kekayaan dan kenikmatan hidup, semua itu jadi dirampas orang lain. Bahkan umat akan mengalami kejatuhan besar dari kehidupan makmur hingga menjadi budak di tanah asing. Yeremia mengakui bahwa kehidupan sebagai orang beriman tidak mudah. Cemooh dan pencobaan datang silih berganti. Tetapi orang beriman harus menggunakan kacamata yang berbeda dalam memandang hidup. Prioritas hidup kita berbeda. Kita percaya kepada Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, dan menilik setiap detail kehidupan kita. Ia akan melindungi kita pada hari malapetaka dan menjaga kita hingga akhir, selayaknya seorang gembala menjaga domba-dombanya. Pada Tuhan Yesus Kristus kita temukan kenyamanan dan keamanan sejati dalam hidup kita. Untuk itu jangan pernah berpaling, apalagi meninggalkan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu jikalau hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan berupa kesehatan dan berkat pemeliharaan. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan pimpinan-Mu.
Berkatilah kami sepanjang hari ini, agar di dalam melakukan aktivitas kami beroleh perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terlebih daripada itu, kami hidup sesuai kehendak dan rencana Allah. Kami mau bersatu hati berdoa untuk umat-Mu, baik di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, yang dalam beberapa hari ini atau mungkin hari ini masih mengalami sakit. Tuhan, mari lawat, sembuhkan mereka. Biarlah Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih seperti sedia kala. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih studi, yang mempersiapkan diri untuk tes kenaikan kelas maupun ujian akhir. Tuhan juga terus memberkati mereka. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.